Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan tentang darah haid, permasalahan tentang darah nifas, permasalahan tentang darah istihadhah itu akan terus ada selama wanita ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Di selama wanita itu ada, maka permasalahan dalam darah haid, istihadhah dan nifas pasti ada. Dan setiap wanita yang normal pasti pernah mengalami dari salah satu darah yang tadi saya sebutkan, baik itu darah haid maupun darah nifas atau darah istihadhah. Dari zaman ke zaman, selama ada wanita yang dia mengalami salah satu dari 3 darah yang telah saya sebutkan di atas, berarti pada waktu itu juga pasti ada permasalahan-permasalahan yang nyata, yang real. Sampai dulu para sahabat, ketika mereka mengalami permasalahan mengenai 3 darah ini, baik itu 3 darah istihadhah, darah nifas maupun darah haid, mereka langsung bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW juga memberikan solusinya. Nah, ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka wanita di zaman Rasulullah SAW, ya para sahabiat, ketika Rasulullah telah wafat, mereka bertanya kepada Ummahatul Mukminin, sehingga mereka bisa mendapatkan penjelasan yang sesuai. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah SAW saja, ya, diantaranya ada nanti insya Allah kita sebutkan hadis Asma, ya. Wanita-wanita banyak mengalami problematika ya tentang darah. Bahkan mereka ada yang mengalami istihadhah berhari-hari, ya, berbulan-bulan, sampai bahkan bertahun-tahun. Dan yang memberikan gambaran atau yang mengupas masalah tentang darah ini bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW, tapi bersambung di zamannya Imam 4 madhab. Baik itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik, dan madhab Hanafiyah atau madhab Imam Abu Hanifah. Mereka juga membahas tentang problematika darah yang dialami oleh kaum wanita di zamannya. Subhanallah, wanita-wanita pada zaman dahulu kala, teman-teman, itu mereka berada dalam fitrahnya. Maksudnya, permasalahan darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah tidak sebanyak permasalahan-permasalahan wanita di zaman sekarang. Karena wanita-wanita di zaman sekarang, mereka banyak yang menggunakan obat-obatan penunda haid, ya, atau alat kontrasepsi, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap siklus wanita ya ketika haid. Dan ada kalanya ketika seorang wanita dia memakai alat kontrasepsi atau KB, mereka juga mengeluarkan darah lebih banyak dari fitrahnya. Maka dari itu, wanita-wanita zaman sekarang, mereka banyak sekali yang bingung ketika menghadapi haid misalnya, tidak sesuai dengan apa yang pernah didapatkannya. Nah, di sore hari ini saya ajak kita semuanya untuk mempelajari kaidah-kaidah dasar seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang pengertian darah haid. Nanti setelah kita tahu kaidah-kaidah dasarnya, insya Allah kita bisa memutuskan ya biidznillah taala dengan sendiri tanpa harus bertanya ya. Dan ini juga merupakan PR untuk kita kaum wanita, seharusnya kita peka ya. Kita punya kepekaan terhadap diri sendiri dan mampu melihat apakah ini adalah darah haid atau darah istihadhah. Jadi jangan terburu-buru untuk bertanya kepada orang lain, karena kita harus tahu betul, kita harus lihat persis darah yang ada, mohon maaf, di celana dalam kita yang keluar ya dari tempat darah keluar, itu harus bisa dibedakan. Nah, wanita-wanita seharusnya dia belajar kembali ya, tentang ciri-ciri darah haid dan darah istihadhah terutama ya. Karena kalau darah nifas pasti keluar setelah wanita itu melahirkan. Jadi sedikit sekali perbedaannya.
tidak dengan darah haid atau darah istihadah. Baik, bismillah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan membahas tentang darah haid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haid ya, itu menurut bahasa artinya adalah sail. Itu berarti mengalir ya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata hadhas sailu wa fadha, banjir mengalir dan melimpah ruah. Di haid itu artinya atau sail, beberapa ulama mengatakan haid berarti sesuatu yang mengalir ya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilahan, menurut terminologi, haid itu adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami. Secara alami. Haid telah Allah tetapkan untuk setiap wanita. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada istri beliau, kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Sungguhnya haid ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Dan haid, teman-teman, itu bukan karena suatu sebab. Ya, jadi alami bukan karena suatu sebab, dan pada waktu yang sudah ditentukan. Darahnya seorang wanita keluar secara alami dari seorang wanita pada waktu yang telah ditentukan dan bukan karena sebuah sebab. Dan juga darah haid adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk setiap wanita. Kemudian, siapa yang pernah mengalami pertama kali haid? Ya, bagi kaum wanita, yang pertama kali mengalami haid bagi kaum wanita adalah ibunda kita Hawa, ya, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah menyandarkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, disebutkan bahwasanya sesungguhnya haid yang pertama kali dialami adalah haid yang datang kepada Hawa setelah ia diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya darah haid adalah darah yang alami, maka darah haid sifatnya seperti apa? Nah, ini yang harusnya semua wanita tahu dan dicatat baik-baik. Karena kaidah dasar ini adalah kaidah yang nanti kelak seorang wanita tidak kebingungan ketika dia melihat darah yang keluar. Nah, darah yang keluar sifatnya untuk darah haid ini berwarna hitam pekat dan berbau tidak sedap. Ya, catat baik-baik, jadi darahnya itu keluarnya adalah warnanya hitam pekat ya, dan berbau busuk. Ya. Jadi baunya itu tidak enak, ya, orang haid itu kecium baunya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui definisi haid, sifatnya, kemudian kita perlu juga mengetahui sedikit tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang wanita itu kesempatan untuk haid. Jadi, ketika janin nih, seorang wanita kan hamil. Nah, janin yang berada di dalam kandungan seorang ibu itu belum mampu makan seperti layaknya bayi yang sudah berada di luar kandungan. Nah, maka Allah subhanallah ya menjadikan darah bagi wanita yang sedang hamil itu, biasanya kalau wanita hamil kan tidak haid, sebagai sari makanan bagi si janin tanpa harus mengunyah dan mencernanya. Allahu Akbar. Subhanallah, jadi darahnya si ibu itu mengalir ke tubuh sang bayi melalui pusarnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Subhanallah. Sebaik-baik pencipta dan penguasa, insyaallah. Maka nanti bisa kita ketahui bahwasanya wanita-wanita yang hamil itu mayoritas ya teman-teman, itu tidak mengalami haid. Ada, saya juga punya teman ketika kami belajar di Yaman, itu ada salah satu teman kami, tapi itu satu dari ratusan teman, itu mengalami haid ketika dia hamil, tapi itu satu.
Nah, tetap mayoritas adalah wanita-wanita hamil mengeluarkan darah haid. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya ada hikmah di balik keluarnya darah haid bagi seorang wanita, kemudian yang seharusnya kita ketahui juga adalah apa dalil darah haid di dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang darah haid ini teman-teman di dalam surah Al-Baqarah. Jadi nanti teman-teman bisa membuka kembali surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka hendaklah engkau wahai para laki-laki menjauhkan diri kalian dari wanita di waktu haid. Maksudnya tidak menyetubuinya, tidak berhubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yathhur. Dan janganlah kamu mendekati wanita-wanita yang sedang haid sebelum mereka bersuci. Nah, ini juga teman-teman yang menjadi dasar nanti sebagian ulama mengatakan bahwasanya masa haid itu tidak ada batasnya. Ya, masa haid itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan at-tuhur, menjadikan suci sebagai patokan seseorang selesai dari haid. Nah, jadi kita akan mengetahui ya masa haid itu yang ada ya di kita, terutama saya juga pernah belajar zaman dahulu kala bahwasanya masa haid itu waktunya adalah sehari semalam ya zaman dulu. Kemudian paling banyak itu 15 hari. Nah, ini ternyata Syekh Ibnu Utsaimin ya di dalam kitab beliau tentang mengupas tentang masalah darah kebiasaan wanita mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya masa untuk haid. Karena beliau kembali ke Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kapan wanita haid, berapa lama dan apa yang menjadikan mereka haid atau tidak ya. Jadi wanita haid itu masanya adalah sampai dia tidak lagi melihat darah yang keluar. Kemudian ada lagi kenapa Syekh Ibnu Utsaimin memilih bahwasanya tidak ada masa haid ya atau sedikit atau lamanya. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada istri beliau yaitu Aisyah ketika mendapatkan haid ya, dan ketika itu Aisyah ibunda kita, beliau waktu haid tiba, beliau kala itu teman-teman usianya masih sangat-sangat belia. Jadi Aisyah mengatakan bahwasanya apabila seorang anak perempuan itu telah berusia 9 tahun, maka dia sudah menjadi perempuan. Maksudnya sudah balik. Ya, biasanya keluar darah haid itu sebagai ciri wanita mengalami masa balik. Nah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendapatkan darah haid keluar ketika beliau sedang dalam keadaan ihram. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil bait hatta tatburi. Wahai Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan tawaf di Ka'bah sebelum kamu suci. Berarti kaidah dasar haid selesainya kapan? Kalau dia suci. Ya. Jadi dasarnya adalah kata at-tuhur. Kalau suci berarti sholat, ya, boleh sholat, boleh tawaf, dan boleh melakukan hal-hal yang diperbolehkan bagi wanita-wanita yang tidak haid. Batasannya adalah tuhur ya. Baik. Kemudian di antara dalil yang dipakai oleh Syekh Utsaimin, ini sama pendapatnya Syekh Utsaimin, ini sama dengan pendapatnya Imam Hambali dan Imam Maliki. Bahwasanya beliau berpendapat
kalau seorang wanita itu batas masa sucinya antara haid dengan haid yang berikutnya tidak ada batasan minimal dan maksimal. Dikembalikan ke masa suci. Beliau mengatakan dalam ayat surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Ketika mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka para laki-laki hendaklah menjauhkan diri wanita ya di waktu haid, tidak menyetubuinya, tidak berhubungan suami istri sampai kapan? Wala taqrabuhunna hatta yathhurn. Dan boleh ya mendatangi wanita kembali ketika mereka sudah suci. Jadi di sini ini ditekankan bahwasanya selesainya wanita haid itu adalah suci, bukan hitungan hari. Nah, itu yang dipakai oleh Ibnu Utsaimin. Kemudian beliau juga memakai sebuah hadis di mana ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, berada dalam keadaan sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW ketika tahu bahwasanya Aisyah haid, maka beliau mengatakan kepada istri beliau, ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "If'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an la tatufi bil baiti hatta tatburi." Wahai Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan engkau lakukan tawaf di Ka'bah sebelum kamu suci. Jadi batasannya adalah suci. Ya, kemudian yang ketiga, dari Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin, dan ini sependapatnya Imam Ahmad dan Maliki, bahwasanya beliau pendapat perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tidak ada rujukan yang bersandar kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW itu telah mengatakan tidak ada nih haid itu paling minimal sehari misalnya, tidak ada. Nah, baik itu Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak ada. Berarti kaidahnya dikembalikan ke kaidah asal, yaitu kapan berhentinya seorang wanita dari haid ketika dia suci. Kemudian di sini pun saya ingin mengemukakan pendapat Imam madhab yang lain ya, agar kenapa? Agar kita tidak berdebat ya, jangan sampai kita itu karena hanya berbeda pendapat dalam masalah fikih sampai akhirnya kita tidak berteman misalnya ya, jangan ya, karena semua ulama Imam 4 madhab ini juga punya alasan dasar kenapa mereka mengatakan sekian dan sekian. Dan apabila memang ijtihad mereka salah, maka itu tidak apa-apa ya. Baik. Nah, Imam Asy-Syafi'i ya, beliau berpendapat bahwasanya batas minimal masa suci, batasnya ya, atau batas haid kata beliau adalah 1 hari 1 malam. Dan batas minimal masa suci kata beliau adalah 15 hari, ya 15 hari. Ini juga beliau juga mengatakan bahwasanya maksimal untuk seorang wanita ketika haid juga batasannya paling banyak 15 hari, itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian yang keempat adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Beliau berpendapat bahwasanya masa suci antara haid dengan haid itu adalah 13 hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui teman-teman bahwasanya masa suci antara dua haid itu adalah berbeda-beda pendapat ya para ulama, maka kemudian kita akan mengetahui juga bahwasanya sifat dari darah haid tadi sudah ya, sifat dari darah haid adalah warnanya hitam coklat ya biasanya ya, itu, dan dia keluar dengan waktu yang tertentu, tidak ada sebab yang mendahuluinya. Baik, kemudian setelah kita mengetahui tentang kapan wanita disebut haid, setelah itu kita akan belajar kembali ya tentang mohon maaf, ini ada perincian sedikit ya. Untuk saat ini sifat darah haid itu teman-teman, jadi bukan hanya hitam. Saya mengambil dari perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga mengatakan bahwasanya di antara warna darah haid itu ada yang merah, tapi merahnya tidak terang,
Karena nanti kalau merah terang itu akan mengarah ke darah istihadah. Dan juga termasuk dari darah haid itu ada yang berwarna kuning. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ya, kekuning-kuningan, kalau warnanya kuning dan dia berhubungan atau dia berlangsung ketika dia masih dalam masa haid, maka disebut dengan darah haid. Darah haid itu ada yang berwarna merah tapi merahnya lebih keruh, bukan warna merah terang. Kemudian ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Ya, jadi ada kita enggak tahu ya. Ada wanita-wanita yang ketika haid itu darahnya adalah hijau. Nah, kenapa dulu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya darah wanita itu adalah hitam? Karena pada zaman dahulu kala ya, ada yang seseorang dari sahabiah bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Fatimah bintu Jahash. Beliau mengalami istihadah dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf wa idza kana dzalika famsiki 'anis shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa 'irq." Kata Rasulullah SAW, darah haid adalah darah hitam yang sudah dikenal oleh wanita. Pada zaman dahulu darah haid itu hanya ada satu ya teman-teman, yaitu darahnya berwarna hitam ya. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Jadi kalau zaman sekarang ada warna kuning biasanya mirip dengan nanah ya, dan ada juga darah yang warna merah tapi warnanya merahnya itu keruh ya. Kemudian ada juga warna hijau. Nah, semuanya biasanya kalau yang keluar darah warna hijau ini biasanya akan gizi yang buruk ya. Semuanya dihukumi dengan darah haid ya. Baik, sifat darah haid ya, yaitu misalnya tadi sudah kita bahas memiliki darah yang baunya tidak sedap. Nah, ini dia. Jadi kita tidak perlu yang namanya ini teman-teman. Tadi belum saya sampaikan mencium ya, mencium darah kita tuh tidak boleh jijik, itu kan keluar dari rahim kita. Maka kita tidak apa-apa dicium atau mungkin kecium ya. Kalau darah haid berarti dia itu di samping merah kehitam-hitaman, baunya tidak sedap. Dan bagaimana ya ketika kita tahu bahwasanya kita keluar darah haid, nah bagaimana cara mencuci darah haid apabila misalnya nih, ini juga berhubungan dengan para wanita biasanya ya, karena darah haid itu adalah najis, maka ketika ada darah yang menempel di baju kita, dicuci dengan bersih agar darah itu hilang dari pakaian kita atau dari mohon maaf dari celana dalam kita ya. Kita maksimalkan untuk mencuci bersih, maksimalkan. Tetapi kalau sampai misalnya sudah kita cuci bersih ya, masih ada sisa-sisa, itu sudah kita cuci ya maksimal, masih ada sisa-sisa maka itu tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza asaba sauba ihdakunna damu minal haidha fal taqrus summa latandah bima'in thumma la tusalli fi." Rasulullah SAW, apabila salah satu di antara kalian pakaiannya terkena darah haid, maka keriklah dengan kuku, kemudian cucilah dengan air dan pakailah dengan sholat ya. Jadi gunakan dengan sholat. Jadi ada darah-darah haid itu yang tidak bisa hanya dicuci pakai tangan tapi dikerik terlebih dahulu. Nah, ini untuk diantara cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencuci darah haid yang nempel di celana dalam wanita. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwasanya mencuci darah haid itu seperti apa, kemudian yang seharusnya kita ketahui juga adalah larangan-larangan bagi wanita-wanita haid. Nah, larangan-larangan bagi wanita haid. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang bagi wanita haid? Di antaranya adalah wanita haid itu dilarang untuk sholat ya, dan tidak wajib mengqadhanya. Jadi kalau ada orang kayaknya kalau nggak sholat nggak enak deh ya. Justru kalau engkau sholat dan engkau haid itu berdosa. Ya, maka tidak tidak usah sholat, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan idza aqbalatil haidah fada'is salat. Apabila datang masa haid, maka tinggalkan salat. Jangan karena rajin sholat akhirnya mau sholat di waktu haid, atau dia merasa bersalah kayaknya gimana ya kalau haid kok nggak sholat, tak qadha. Itu juga sama, tidak boleh karena tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, ini adalah sebuah ibadah.
Tidak ada dasarnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan karena haid. Tapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengqadha shaum, mengqadha puasa ya. Dan ini Rasulullah SAW pernah menjelaskan kunna nakhidu ala adi Rasulullah SAW thumma nathur fa ya'muruna bi qada'is shaum wa la ya'muruna bi qada'is shalah. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada larangan juga bagi wanita haid untuk berpuasa ya. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang berpuasa, ada sedikit masalah misalnya ya begini misalnya. Apabila ada seorang wanita ini mengalami haid menjelang asar. Nah, ini dia tentang berhubungan tentang salat. Sedangkan dia belum mengerjakan salat zuhur. Bisa dipahami, di seorang wanita ini mengalami haid menjelang asar, berarti belum masuk waktu asar. Tapi dia belum mengerjakan duhur, ya. Padahal sudah masuk waktu duhur. Maka jumhurul ulama, ya, jika ada wanita yang demikian, maka dia harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan dan belum dia sholat, yaitu sholat duhur. Ya. Ingat teman, kita tuh harus peka kapan datang haid. Oh iya, datang haid di waktu jam sekian dan itu saya belum sholat misalnya. Maka diingat-ingat, ditulis di kalender, saya punya hutang sholat duhur. Ya. Dan nanti kalau sudah suci, baru kemudian sholat duhur diqadha. Ya. Hanya sholat duhurnya, tidak perlu sholat asar untuk diqadha. Ya. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwasanya kalau kita haid ya di waktu sholat sudah tiba tapi kita belum sholat, maka kita juga harus mempercepat sholat kita di awal waktu sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian, terjadi hal-hal yang demikian. Nah, ada masalah juga jika wanita itu haid ya sudah suci nih menjelang waktu asar, lalu ketika dia mandi datang waktu asar, nah ini bisa dipahami ya. Dia suci, kan namanya suci nggak boleh ditunda ya. Kalau memang kita sudah yakin nih bahwasanya itu adalah darah yang keluar tuh sudah tidak lagi ada, tidak ada lagi darah keluar, maka bersuci. Dan ketika suci itu sudah mepet mau datang waktu asar. Masih duhur tapi sudah mepet waktu asar. Kemudian dia belum sholat duhur dan tibalah waktu sholat asar. Nah, apa yang harus dilakukan bagi wanita-wanita yang demikian? Maka dia wajib mengerjakan sholat duhur dan juga sholat asar sebelum terbenamnya matahari. Ya, sebelum terbenamnya matahari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwasanya madhab jumhur ulama diantaranya Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika seorang wanita suci dari haid pada akhir siang, maka dia sholat duhur dan asar. Tapi jika seorang wanita suci dari haid pada akhir malam, maka dia sholat maghrib dan isya. Nah, ini pendapat para ulama. Baik, kemudian yang dilarang seseorang ketika haid ya, adalah berpuasa. Jadi orang haid itu tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha. Ya, ingat wajib mengqadha. Ada masalah yang perlu kita catat ya, kaidah sebagai masalah ini. Semoga ini bisa membantu kita untuk bisa lebih jelas dalam memahami perkara-perkara haid. Ya, misalnya masalahnya jika ada seorang wanita haid nih sudah suci sebelum fajar dan belum mandi. Misalnya di bulan Ramadan, wanita itu dia lihat mohon maaf, celana dalamnya itu sudah kering ya. Kemudian sudah mengeluarkan cairan berwarna putih bening. Ini tanda suci wanita ada dua ya. Di antaranya tidak ada lagi warna yang keluar adalah cairan berwarna putih atau kering sama sekali tidak ada cairan, maka ini sudah suci dan dia belum mandi. Ya, jadi matahari fajar sudah terbit, sudah masuk waktu subuh, dia belum mandi. Apakah boleh berpuasa? Ya, maka hendaklah kalau memang itu adalah puasa Ramadan, maka hendaklah dia niatkan bahwasanya saya mau puasa untuk hari ini ya. Walaupun nanti mandinya sudah
datang waktu fajar. Ya, jadi nggak keburu sebelum waktu fajar mandi, pas waktu subuh itu mandi, maka itu diperbolehkan. Baik, kemudian masalah yang selanjutnya ya, ketika wanita haid sudah suci, ketika wanita haid sudah suci sebelum terbenam matahari, ya. Apakah ia boleh berpuasa pada sisa hari itu? Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan kaum wanita ya, misalnya di bulan Ramadan, dia sucinya sebelum masuk waktu iftar, ya. Maka dia boleh nggak berpuasa? Ya. Nah, ini banyak berbeda pendapat teman-teman ya dalam hal ini. Tapi yang rojih, dia tidak wajib untuk berpuasa pada sisa hari itu. Ya, karena memang dia dari awal dari pagi hari itu tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk tidak makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa. Ya. Jadi yang kalau misalnya teman-teman suci di tengah hari bulan Ramadan, maka tidak perlu berpuasa untuk melanjutkan puasa dari siang ke sore itu tidak perlu. Nah, itu juga masih hari yang harus dikodok di kemudian hari, tapi tidak makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hal apa yang dilarang untuk wanita-wanita yang sedang haid? Ya. Di antaranya adalah, maaf saya harus sampaikan, seorang wanita haid ya, dilarang untuk berhubungan suami istri. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang yang tadi saya sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Nah, kemudian ada masalah yang harus mungkin kita ketahui ya. Dan ini masalahnya sangat-sangat berat ya. Jika ada seorang muslim ya, dia meyakini bolehnya menyetubuhi wanita haid ya. Dia meyakini diperbolehkannya, maka dia telah kafir. Seharusnya kita seorang muslimah dan muslim harus mengetahui bahwasanya wanita haid itu tidak boleh disetubuhi. Dan ini harus menjadi acuan bagi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Tapi kalau ada yang sampai menghalalkannya, kita tidak tahu kapan mungkin ada pemberitahuan dari pemerintah, misalnya di zaman-zaman yang akan datang, misalnya ada yang mengatakan bahwasanya boleh dengan syarat begini, tetap kita katakan bahwasanya itu tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala yang melarang hal demikian, ya. Atau misalnya teman-teman, ini juga penting ya, di antaranya kalau misalnya dia dipaksa, ya, maka dalam hal ini dia tidak berdosa kalau dipaksa, perkaranya dipaksa ya, bukan tidak dipaksa tapi dipaksa, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban untuk kafarah dalam hal ini. Berbeda dengan keadaan seorang muslim, nah ini dia, yang dia tahu bahwasanya hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sengaja menyetubuhi istrinya, dia sengaja mendatangi istrinya, maka para ulama mengatakan dia harus membayar kafarah. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang seseorang yang mencampuri istrinya pada saat haid, dan itu dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwasanya hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Ya, 1 dinar atau setengah dinar. Dan sebagai catatan juga bahwasanya seorang wanita ketika dia sedang haid, maka suaminya boleh mendatanginya tapi tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi boleh menikmati tubuhnya tapi tidak melakukan hubungan suami istri. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang lainnya yang tidak boleh seorang wanita haid melakukannya adalah bahwasanya seorang wanita haid itu dilarang untuk dijatuhi talak atau cerai. Jadi seorang suami dilarang menceraikan istrinya yang sedang haid.
Nah, ilmu ini juga harus kita ketahui ya teman-teman, karena kalau kita tidak mengetahui, banyak saat ini terjadi laki-laki yang menjatuhkan talak terhadap seorang istri, padahal ia dalam keadaan sedang haid. Nah, dan ini tidak boleh. Baik. Nah, berhubungan dengan ini, teman-teman, kembali ke dasar dalil ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat 1. Allah menyebutkan bahwasanya, wahai para nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah engkau ceraikan pada waktu yang mereka dapat menghadapi iddahnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya ya. Berarti para ulama mengatakan dalam hal ini mereka tidak dalam keadaan haid ya, karena seorang wanita jika dicerai oleh suaminya kan dia beriddah ya. Jadi wanita-wanita yang haid dia tidak boleh dicerai ya, dan ini hukumnya adalah haram ya, tidak boleh. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid? Di antaranya adalah tawaf. Nah, ini juga bagi siapapun di antara kita yang Allah berikan kesempatan untuk tawaf ya, mengelilingi Ka'bah, maka ketika datang haid nih ya, kita tidak boleh tawaf. Jangan memaksakan diri. Oh, saya datang jauh dari Brisbane, datang jauh dari Indonesia, datang jauh dari Jerman, datang dengan susah payah untuk umroh, untuk haji, sampai di sana haid. Maka jangan ada kata menyesal teman-teman, itu adalah pemberian dari Allah. Dan jangan memaksa diri untuk tawaf di Ka'bah. Ya, karena tawafnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Karena Rasulullah SAW melarang seorang wanita yang sedang haid, dia melakukan tawaf. Dia boleh melakukan wukuf di Arafah, boleh melakukan bermalam di Mina dan Muzdalifah, boleh juga melempar jumroh, itu tidak ada larangannya. Ya. Rasulullah SAW hanya melarang bagi wanita-wanita yang haid untuk tawaf, jadi tidak boleh untuk tawaf. Kemudian wanita haid juga dilarang, ya ini perbedaan pendapat ya, dilarang untuk langsung memegang mushaf, ya, memegang mushaf. Untuk memegang mushaf, hendaklah wanita haid dia memegang dengan ada kain yang menjadi alas untuk memegang Al-Quran itu sendiri ya. Tapi bagi wanita haid apakah boleh membaca Al-Quran? Dan ini pun pertanyaan ini selalu muncul ya, banyak wanita-wanita yang bertanya demikian. Maka para pendapat ulama ya, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh. Di antaranya pendapat yang membolehkan bahwasanya wanita haid itu boleh membaca Al-Quran adalah Rasulullah SAW memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk keluar pada hari raya ya. Dan hendaklah kaum wanita mengambil tempat di belakang orang-orang lalu bertakbir mengikuti takbir mereka dan berdoa mengikuti doa mereka. Dan doa itu kan ada dari Al-Qur'anul Karim ya. Dan Rasulullah SAW juga tidak melarang dalam perkataan kepada Aisyah itu, ketika Aisyah haid, maka Rasulullah SAW tidak melarang untuk, ya Aisyah, janganlah engkau membaca Al-Quran. Tidak. Rasulullah SAW hanya melarang, janganlah engkau tawaf. Ya. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW tidak pernah melarang wanita-wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ya. Dan ini juga menjadi sebuah perdebatan di antara kalangan para ulama. Ya. Nanti kembali lagi ke Imam 4 madhab. Ya. Imam 4 madhab. Karena hal demikian, teman-teman, ini telah menjadi perbedaan tersendiri bagi Imam 4 madhab. Yang menjadi kesepakatan mereka, ya, ini perlu diperhatikan, bahwasanya seorang wanita junub, ya ini junub, seorang wanita junub yang telah digauli oleh suaminya, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi mereka sepakat nih, Imam 4 madhab, yaitu madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, maupun madhab Hambali, mereka sepakat bahwasanya untuk wanita yang sedang junub, itu tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia bersuci. Ya, sampai dia bersuci.
Baik, pembahasan ini teman-teman kalau kita bahas ya tidak rampung setengah jam ya, kan nanti dalilnya bagi yang memperbolehkan untuk memegang Al-Quran, mereka menggunakan la yamassuhu illal mutahharun. Ya, itu maksudnya adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Bagi yang sama sekali tidak memperbolehkan untuk memegang Al-Quran, mereka mengatakan la yamassuhu illal mutahharun yang ada dalam surah Al-Waqiah. Ini artinya adalah Al-Quran yang ada di diri kita masing-masing yang ada di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi jangan dibesar-besarkan dalam hal ini karena menjadi perbedaan sendiri di kalangan para ulama. Kemudian bagi seorang wanita, juga wanita haid, dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid apabila tidak ada kepentingan yang ia dapatkan. Maksudnya begini, jadi wanita-wanita haid itu teman-teman, kalau memang tidak ada kepentingan, misalnya mendengarkan kajian, kan ada tuh kalau di Yogyakarta, saya lihat sebelum masa pandemi ini, kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid ya. Biasanya para mahasiswi itu mengikuti kajian-kajian yang diadakan di masjid-masjid sekitar kampus mereka. Nah, kalau memang ada kepentingan dia bisa mendengarkan ilmu di masjid tersebut, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau tiba-tiba pengen berdiam diri di masjid, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, setelah kita mengetahui teman-teman ya apa-apa saja yang dilarang untuk wanita-wanita haid, kemudian apa saja hal-hal yang diperbolehkan untuk wanita haid. Nah, hal yang diperbolehkan untuk wanita haid diantaranya adalah memotong kuku. Nah, ini boleh. Saya masih ingat zaman dahulu kala ada teman saya yang mengatakan katanya kalau misalnya haid itu tidak boleh potong kuku, tidak boleh nyisir rambut, kalaupun ada rambut yang rontok harus dikubur dan lain sebagainya ya. Padahal tidak ada satupun nas ya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang melarang seorang wanita haid untuk memotong kuku. Mau motong kuku yang potong kuku aja, mau menyisir rambut yang menyisir rambut aja. Jadi ketika haid itu keadaan kita tuh enggak kusam, enggak coba bisa dibayangkan nggak haidnya misalnya nih ada wanita-wanita haid yang haidnya 8 hari. Kemudian dia tidak menyisir sama sekali karena takut rambutnya rontok ya. Maka rambutnya kelihatannya kusam dan tidak terurus. Jadi boleh yang namanya menyisir rambut dan tidak perlu dipendem dikubur rambut atau kukunya, tidak perlu karena tidak ada dalil yang sahih. Kemudian untuk wanita haid juga boleh menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha karena ini adalah sebuah anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga bagi wanita haid juga boleh makan dan minum bersama suami mereka, bersama anak-anak mereka ya. Karena orang-orang Yahudi mereka itu ketika mereka tahu bahwasanya istrinya haid, mereka menjauhi istri-istri mereka dalam hal makan dan minum ya. Dan bagi wanita haid juga dia boleh mendengarkan bacaan Al-Qur'an ya. Boleh tadi mempelajarinya, saya tidak mengatakan dalam memegang ya, boleh membacanya karena dalam memegang ini berbeda pendapat. Maka wanita haid boleh membaca, mendengarkan, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan juga bagi wanita haid boleh membaca tasbih, tahlil, tahmid. Ya. Dan ini sebagai acuan bagi wanita-wanita haid yang ketika Ramadan misalnya nih di 10 hari terakhir sudah dari awal ya Allah berikanlah 10 hari terakhir waktu untuk saya bisa iktikaf misalnya. Tiba-tiba Allah datangkan haid persis di hari ke-20 Ramadan ya. Jadi besoknya 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh Allah datangkan haid. Maka bagi wanita-wanita yang demikian, yang memang Allah takdirkan di 10 hari terakhir Ramadan itu dalam keadaan ini tidak perlu menyesal. Ada banyak aktivitas yang bisa ia lakukan, di antaranya membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid ya, membaca doa-doa harian dan itu semuanya boleh dilakukan oleh wanita-wanita haid. Dan juga terakhir, seorang istri apabila dia haid, maka dia juga boleh tidur bersama suaminya dalam satu selimut ya. Masya Allah ini dijelaskan rinci ya di dalam Islam itu, Masya Allah. Ini dijelaskan oleh istri Rasulullah SAW yaitu Ummu Salamah dan insya Allah ini Ummu Salamah kita akan ambil pelajaran Ummu Salamah di hari Sabtu besok ya. Insya Allah kata beliau, ketika aku berbaring bersama Nabi dalam satu selimut tiba-tiba aku haid. Aku keluar dan memakai pakaian haidku. Dan Rasulullah bertanya, apakah engkau haid? Maka aku menjawab, ya. Dan beliau memanggilku, lalu aku tidur bersama Nabi dalam satu selimut. Jadi para sahabiat itu mereka memiliki baju khusus ya untuk
haid, sehingga suaminya bisa langsung mengetahui, oh ini istriku kalau pakai baju ini dia sedang haid, begitu ya, masya Allah. Baik, sebelum insya Allah berarti darah nifas dan darah istihadah, karena waktunya tidak cukup, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Izinkan saya menjelaskan sedikit teman-teman tentang kekuning-kuningan, warna kuning yang keluar ketika dia bersambung dengan masa haid. Nah, ini juga banyak sekali wanita-wanita yang bertanya tentang warna kuning yang keluar ketika dia masih bersambung dengan darah haidnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cairan kekuning-kuningan ya, apabila seorang wanita dia melihat cairan kekuning-kuningan dan itu masih bersambung dengan haidnya, maka cairan kekuning-kuningan ini adalah darah haid. Jadi maksudnya begini, misalnya seorang wanita dia biasa haid misalnya 6 hari misalnya ya. Nah, ketika 6 hari itu dia melihat bersih. Kemudian setelah itu dia mandi, tetapi di esok harinya keluar warna kuning. Ya, keluar warna kuning, berarti dalam hal ini dia terlalu cepat untuk mandi. Dan warna kuning ini adalah darah haid. Nah, dihitung darah haid. Karena dia masih bersambung dengan hari haidnya. Tetapi kalau misalnya warna kuning ini dia keluar di hari-hari bukan bersambung dengan masa-masa haidnya. Tiba-tiba keluar nih ya. Misalnya waktu masa suci, tiba-tiba keluar warna kuning. Maka dalam hal ini berarti cairan kekuningan itu tidak terhitung sebagai darah haid. Wallahu taala alam bishawab, itu yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab beliau ya, yang membahas masalah darah. Barakallahu fikunna jami'an.